Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 ya, 12 TITL. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari pengasutan motor bagian kelima, rangkaian-rangkaian pengasutan motor. Lebih tepatnya seperti ini. Karena seperti yang sebelumnya saya katakan bahwasanya di kelas 3 kita akan mencoba menilik satu persatu rangkaian pengasutan motor yang mungkin nanti akan sangat berguna pada ujian kompetensi. Ya, kita akan coba analisis satu persatu. Nanti kalau memungkinkan kita akan mencoba mensimulasikannya pada aplikasi simulasi. Ya, bagaimana prinsip kerjanya dan apa sih gunanya. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba belajar rangkaian motor bekerja bergantian. Kalau minggu lalu itu kita mempelajari rangkaian motor bekerja berurutan secara manual, kemudian berurutan secara otomatis. Nah, ini bergantian. Nah, makna bergantian ini kan bukan berurut. Ya, bergantian ini adalah ketika si A bekerja, maka si B tidak bekerja. Si B bekerja, si A tidak bekerja. Bergantian. Tidak kan mungkin mereka hidup secara bersamaan. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi di industri masih dipakai. Ya, ketika mesin boiler sebelah sini harus bekerja, boiler yang di sini tidak bekerja, itu masih sering digunakan. Nah, prinsip kerjanya gimana? Ketika MCB dihidupkan, maka arus akan mengalir melalui tor ya standar menuju ke push button off, kemudian dilangsungkan menuju ke push button on. Ya, ini masih standar. Ketika push button on ditekan, maka arus mengalir menuju NCK2 ya, kontaktor 1. Kontak NO1315 mengunci push button on, motor pun berputar ke kanan. Nah, ketika tombol off ditekan, maka arus mengalir ke motor terputus. Kontaktor 1 tidak bekerja dan motor tidak berputar. Ini layaknya hubungan direct one line ya. Nah, ketika push button R on air ditekan, maka NCK1 menuju kontaktor 2, 1315 mengunci, maka motor berputar ke kiri. Ya. Nah, ketika push button off ditekan, maka arus mengalir ke kontaktor 2 terputus, kontaktor 2 baru bekerja. Oke, nah kalau kita lihat dari prinsip kerjanya ini berarti ini tidak ubahnya rangkaian forward reverse ya. Makanya dia ada on F kemudian ada on F ya. On forward ada on reverse ya. Ketika on forward maka motor akan berputar ke kanan. Ketika on reverse maka motor akan bekerja ke kiri. Ya, ini dia diagram kontrolnya. NCK2 berarti NCK2 ini difungsikan sebagai penghubung menuju ke K1. Tujuannya adalah ketika memang
Nah, seperti ini misal. Ketika K2 ini bekerja, ini kan mutus, ya, maka K1 terputus. Itu tadi hidup secara bergantian. Fungsi ini bergantian. Kalau ini bekerja, ini nggak mungkin bekerja. Ketika ini bekerja, ini nggak mungkin bekerja. Kalau ini bekerja, ini kan memutus nih, karena ini K1 punya. Sorry, saya lupa mengaktifkan pointer, ya. Ini K2, NC-nya K2, ini NC-nya K1. Yang dimaksud bergantian adalah ketika K1 ini bekerja, maka K2 tidak punya kesempatan untuk hidup, ya. Tidak ada kemungkinan dia untuk hidup. Kenapa? Ketika ini bekerja, ini juga bekerja karena ini punya K1. Yang tadinya NC berubah menjadi NO, ini akan terputus, makanya tidak akan dapat supply. Pun sebaliknya, kalau ini yang bekerja, ini akan putus dan ini tidak akan bekerja, tidak mendapat supply, ya. Oke. Kalau kita ngikutin prinsip kerja motor tadi, langkah-langkahnya, ketika ini putar kanan, ini kita buat putar kiri. Bisa. Caranya adalah kita membalik rasanya. Ketika ini RST, mungkin di sini RTS. Ini nanti kita balik. Bisa. Namun, ketika kita menggunakan yang seperti ini, gambar dayanya berarti putaran motornya tetap ke kanan semua. Karena ini kan satu bilangan. RST, ini juga RST. Tidak ada perubahan suplai fasa di sana. Fasa tidak ada yang dirubah, maka putarannya tetap ke kanan. Nah, kalau kita ingin mengikuti prinsip kerja yang ada di paparan tadi, di paparan slide yang kedua, bahwasanya ketika start R itu ditekan, maka motor akan ke kanan. Ketika start F itu ditekan, maka motor akan berubah ke kiri. Itu bisa dengan cara kita membalik fasanya. Ya. Saya rasa tidak ada yang sulit. Nanti ini akan coba kalian pahami di analisis rangkaiannya, ya. Dicobakan ke aplikasi IKTS. Nanti hasilnya itu dikirimkan ke link yang saya akan share ke grup WA. Ya, jadi rangkaian ini kalian cobakan di IKTS. Oke? Nanti hasilnya bisa dikirim ke link yang saya bagi. Oke, terima kasih untuk atensinya pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan sukses selalu.